Dari bentuk kerangka manusia yang tampak begitu sempurna, lengkap dengan tengkorak, tulang rusuk, dan kaki tertekuk, di lumpur Sungai Thames, hingga patung seorang perempuan yang memancarkan cahaya lembut dari bawah permukaan air pada malam hari, sungai ternyata menyimpan jauh lebih banyak daripada ikan dan endapan lumpur. Hari ini kita akan mengungkap 20 penemuan paling menyeramkan yang pernah muncul dari sungai. Nomor 1. Patung Ophelia. Pada tahun 2023, sebuah sosok perempuan terbaring di dalam sungai Stour, tepat di bawah jembatan Westgate yang tua. Tubuhnya terlihat sangat nyata, seolah-olah seorang perempuan baru-baru saja tenggelam. Sosok itu dikenal sebagai Ophelia. Namun, benda tersebut bukanlah korban sungguhan. Ia merupakan karya seniman patung terkenal dunia, Jason de Carus Taylor. Lebih dari sekadar karya seni biasa, patung ini terinspirasi oleh lukisan terkenal buatan John Everett Millais yang menggambarkan tokoh tragis dalam karya Shakespeare. Taylor menciptakan Ophelia menggunakan berbagai bahan daur ulang. Di dalam tubuh patung, ia memasang pencahayaan lembut sehingga sosok itu bersinar ketika malam tiba. Lengannya terbuka, gaunnya bergerak mengikuti arus, sementara tatapan kosongnya mengarah ke atas. Dari kejauhan, ia terlihat seperti penampakan yang melayang tepat di bawah air. Tidak sedikit orang yang terkejut ketika pertama kali melihatnya. Beberapa bahkan menghubungi polisi karena mengira telah menemukan jasad manusia. Taylor kemudian menjelaskan bahwa reaksi semacam itulah yang memang ingin ia bangkitkan. Patung tersebut dirancang untuk mengajak orang merenungkan kehidupan, kematian, mitos, serta hubungan rapuh antara manusia, air, dan alam. Sekarang, kita beralih ke Jepang untuk menelusuri kisah salah satu monster air paling terkenal di negara itu. Nomor 2. Jasad Kappa dari Jepang. Kappa merupakan salah satu yokai paling dikenal dalam cerita rakyat Jepang. Makhluk air ini digambarkan sebagai sosok nakal, tetapi dalam beberapa kisah juga sangat berbahaya dan dipercaya menghuni sungai. Kappa biasanya memiliki tangan berselaput, cangkang menyerupai tempurung kura-kura, serta cekungan kecil berisi air di bagian atas kepalanya. Pada tahun 2016, beredar laporan mengenai penemuan tubuh aneh di tepi sebuah sungai di wilayah timur laut Jepang. Makhluk itu memiliki kulit kekuningan yang tampak tembus pandang, wajah panjang, rongga mata kosong, dan mulut yang bentuknya menyerupai paruh. Hal yang paling mengejutkan adalah kemiripannya dengan berbagai gambar Kappa dalam legenda. Meski demikian, tubuh tersebut tidak memiliki cangkang yang menjadi ciri khas makhluk itu. Sebagian penduduk menduga sosok tersebut benar-benar Kappa yang kehilangan cangkangnya akibat perkelahian atau setelah mati. Ada pula yang beranggapan bahwa cekungan di kepalanya mungkin mengempis ketika tubuhnya mengering. Namun, seorang ahli biologi setempat memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Menurutnya, tubuh itu kemungkinan besar merupakan bangkai hewan, mungkin anak sapi atau monyet. Inyarides that Brex, sebat terulairama ternamir, mairin seni pembusukan. Nomor 3. Anaconda hijau. Anaconda hijau dikenal sebagai ular terbesar sekaligus terberat di dunia. Kekuatan tubuh dan kemampuan berburunya membuat reptil ini menjadi salah satu predator paling menakutkan di perairan Amerika Selatan. Ular raksasa tersebut hidup di sepanjang daerah aliran sungai Amazon dan Orinoco. Panjangnya dapat mencapai sekitar 30 kaki atau lebih dari 9 meter, sementara beratnya bisa melampaui 500 pon, atau sekitar 227 kg. Anaconda merupakan ahli penyergapan. Ia memanfaatkan kesabaran, kekuatan, dan air keruh sebagai penyamaran ketika berburu di sungai, rawa, serta hutan yang sedang terendam banjir. Dengan tubuh tersembunyi di bawah permukaan, ular ini dapat berdiam diri dalam waktu lama sambil menunggu mangsa. Korbannya bisa berupa kapibara, kaiman, bahkan babi liar. Begitu seekor hewan mendekat, anaconda akan menyerang dalam sekejap. Rahangnya langsung mencengkeram tubuh korban. Kemudian badannya yang tebal melilit dengan sangat kuat. Setiap tekanan menghambat aliran darah dan pernapasan hingga mangsa kehilangan kesadaran hanya dalam waktu singkat. Setelah perlawanan berhenti, anaconda mulai menelan korbannya secara utuh. Rahangnya yang lentur memungkinkan ular ini memakan hewan yang ukurannya jauh lebih besar daripada kepalanya. Proses menelan dapat berlangsung selama berjam-jam. Sesudah menyelesaikan santapan besar, seekor anaconda bisa bertahan selama berminggu-minggu tanpa perlu berburu lagi. Walaupun ukuran dan kekuatannya menimbulkan ketakutan, serangan anaconda terhadap manusia sebenarnya jarang terjadi.
Berikutnya, kita akan membuka misteri sebuah perahu kuno yang terkubur selama berabad-abad di Sungai Red, Louisiana. Jangan lupa aktifkan lonceng, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan berlanggani tak itsombuai bing bursting. Dukungid sigzanan isanadi, dan girba terus menghausheng kisah startup Islam. Nomor 4. Perahu Sungai Red. Pada awal tahun 2024, para arkeolog menemukan sebuah perahu sepanjang 10 meter di Sungai Red, dekat Belcher, Louisiana. Perahu itu dipahat dari satu batang pohon cemara rawa sekitar tahun 1300 Masehi. Temuan tersebut menjadi perahu prakolonial terbesar yang pernah ditemukan di negara bagian Louisiana dan memberikan gambaran langka mengenai kehidupan masyarakat Caddo beserta para leluhur mereka. Selama berabad-abad, perahu itu terlindungi oleh lapisan sedimen sungai yang mengandung sangat sedikit oksigen. Ketahanan alami kayu cemara juga membantu menjaga bentuknya sehingga kondisinya tetap mengagumkan. Para peneliti meyakini perahu tersebut dibuat oleh masyarakat Caddo, yang pada masa itu membangun jaringan perdagangan luas di sepanjang Sungai Red. Sungai tersebut membentang sekitar 270 km. Pembuatan perahu sebesar ini menunjukkan kemampuan teknis yang tinggi dan pengetahuan mendalam mengenai lingkungan. Bagian dalam batang pohon kemungkinan dilubangi menggunakan perkakas batu atau tulang, kemudian dibentuk melalui pembakaran yang dikendalikan secara hati-hati. Ukurannya mengisyaratkan bahwa perahu itu mungkin digunakan untuk mengangkut orang atau barang, menangkap ikan, melakukan perdagangan, atau menjalankan kegiatan upacara. Semua itu berlangsung pada masa Mississippi, ketika berbagai kebudayaan masyarakat pribumi berkembang pesat di kawasan tersebut. Perahu itu akhirnya terlihat setelah permukaan air menurun, kemungkinan akibat kekeringan. Peristiwa serupa pernah mengungkap perahu-perahu kuno di Danau Mendota, Wisconsin. Tim yang dipimpin arkeolog negara bagian Louisiana, Jeffrey Chip McGimsey, mempertahankan perahu tersebut dalam keadaan terendam. Langkah ini dilakukan agar kayunya tidak rusak sebelum proses konservasi selesai. Penemuan itu memperlihatkan kecakapan teknik masyarakat Caddo dan penguasaan mereka terhadap jalur air berabad-abad sebelum kedatangan bangsa Eropa. Nomor 5. Perburuan tulang di East River. Pada 30 Desember 2022, East River di kota New York berubah menjadi lokasi perburuan harta karun sungguhan yang dijuluki perburuan tulang. Kegilaan itu bermula setelah sebuah episode program The Joe Rogan Experience. Dalam tayangan tersebut, kolektor fosil John Reeves mengklaim bahwa Museum Sejarah Alam Amerika pernah membuang sekitar 500.000 tulang dan gading mamut ke East River pada dekade 1940-an. Jumlah keseluruhannya diperkirakan mencapai 50 ton. Menurut klaim tersebut, tulang-tulang itu dibuang di sekitar East 60th Street dan Jalan Raya FDR Drive. Reeves mengatakan bahwa keterangannya didasarkan pada rancangan naskah yang berkaitan dengan distrik pertambangan Fairbanks di Alaska. Ia menjelaskan bahwa fosil-fosil itu awalnya ditemukan di Alaska, kemudian dikirimkan ke museum di New York. Namun, banyak di antaranya diduga dibuang karena rusak atau karena ruang penyimpanan museum tidak mencukupi. Karena satu gading mamut dapat bernilai hingga $20.000 Amerika, kabar tersebut menciptakan bayangan tentang harta besar yang tersembunyi di dasar sungai. Para penyelam pun bergegas mendatangi lokasi yang disebutkan. Asal-usul kisah ini dapat ditelusuri hingga awal abad ke-20. Saat itu, kurator bernama Childs Frick memimpin penggalian fosil di Alaska dan mengirimkan berbagai temuan besar ke New York. Sejumlah penyelam, termasuk Don Gann yang dikenal dengan julukan Dirty Water Don, Austin Williams, dan Connor Rogers, melakukan pencarian menggunakan perahu serta perlengkapan selam. Mereka harus menghadapi arus kuat dan jarak pandang yang sangat buruk. Dalam pencarian tersebut, para penyelam menemukan berbagai puing, termasuk kerangka sebuah truk dan tulang rahang bison stepa. Namun, tidak satu pun gading mamut berhasil ditemukan. Naskah yang dijadikan dasar oleh Reeves ternyata merupakan rancangan buku yang tidak pernah diterbitkan dari dekade 1990-an. Isinya pun bersumber dari cerita pihak kedua. Akibatnya, legenda mengenai ratusan ribu tulang mamut di dasar East River masih belum terpecahkan. Nomor 6. Kaiman hitam. Kaiman hitam adalah salah satu predator yang paling ditakuti di Amazon. Makhluk ini menjadi penguasa sejati di perairan tempatnya hidup. Spesies tersebut telah bertahan selama jutaan tahun. Ia mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan, tetapi bentuk dasarnya hampir tidak berubah.
Karena itulah kaiman hitam sering disebut sebagai fosil hidup. Kaiman hitam termasuk reptil terbesar di benua Amerika. Panjangnya dapat mencapai 20 kaki atau sekitar 6 meter, dengan berat mendekati 1.000 pon atau lebih dari 450 kg. Di kawasan yang dipenuhi predator berbahaya, hanya sedikit hewan yang mampu menandingi kekuatannya. Gigitannya sanggup menghancurkan tulang. Dipadukan dengan kesabaran luar biasa, kemampuan tersebut menjadikannya pemburu penyergap yang mematikan. Kaiman hitam beristirahat tepat di bawah permukaan air. Hanya mata dan lubang hidungnya yang terlihat. Dalam posisi itu, ia menunggu hingga mangsa bergerak cukup dekat, kemudian melancarkan serangan cepat dan tepat. Gabungan antara kekuatan dan penyamaran memungkinkan hewan ini menjaga hampir semua mangsa yang dipilihnya. Kaiman hitam dewasa nyaris tidak memiliki musuh alami. Mereka menguasai lingkungannya tanpa banyak tantangan. Bagi sejumlah masyarakat pribumi, makhluk ini tidak hanya ditakuti, tetapi juga dihormati. Dalam legenda Amazon, kaiman hitam sering digambarkan sebagai sosok kuat dan misterius yang membangkitkan kekaguman sekaligus rasa gentar. Apakah kalian berani bertemu langsung dengan kaiman hitam di alam liar? Sampaikan jawaban kalian di kolom komentar. Nomor 7. Ikan gabus kepala ular. Ikan berkepala ular merupakan predator tangguh yang dapat menjadi ancaman serius bagi ekosistem di berbagai belahan dunia. Nafsu makannya sangat besar, sementara pertumbuhannya berlangsung cepat. Kemampuan itulah yang membuatnya menjadi salah satu spesies invasif paling merusak di banyak wilayah. Jenis yang paling terkenal adalah ikan berkepala ular utara dan ikan berkepala ular raksasa. Keduanya dikenal mampu menyebar dengan cepat dan menguasai habitat yang mereka masuki. Tubuhnya panjang menyerupai ular, sedangkan naluri berburunya sangat tajam. Makanannya meliputi ikan, katak, hewan bercangkang, hingga mamalia kecil. Dalam waktu singkat, mereka dapat mengurangi populasi spesies asli secara drastis. Kemampuan berkembang biaknya juga luar biasa. Seekor betina mampu menghasilkan hingga 16.000 telur dalam satu kesempatan. Induk ikan akan mempertahankan sarangnya secara agresif. Perilaku tersebut membuat populasinya menjadi sangat sulit dikendalikan. Ikan ini bahkan dapat menghirup udara secara langsung dan bergerak dalam jarak pendek di atas daratan. Ia juga mampu bertahan di perairan yang kadar oksigennya rendah. Habitat aslinya berada di Asia dan Afrika, termasuk Tiongkok, India, Malaysia, serta sebagian wilayah Rusia. Namun, ikan tersebut kemudian masuk ke kawasan lain, terutama Amerika Serikat, melalui pelepasan tidak disengaja atau perdagangan hewan peliharaan ilegal. Setelah berhasil membangun populasi, mereka mengalahkan ikan-ikan asli dalam persaingan mendapatkan makanan dan ruang hidup. Akibatnya, keseimbangan seluruh ekosistem dapat terganggu. Daya tahannya di berbagai kondisi membuat ikan berkepala ular hampir mustahil diberantas sepenuhnya. Berbagai metode telah dicoba, termasuk penangkapan dengan aliran listrik dan penggunaan bahan kimia. Meski demikian, populasinya terus meluas, membuktikan betapa merusaknya satu spesies yang memiliki kemampuan adaptasi sangat tinggi. Nomor 8. Makhluk Sungai Hawkesbury. Pada awal tahun 2024, perjalanan memancing di Sungai Hawkesbury berubah menjadi pengalaman aneh ketika Fatty Ada, seorang pria berusia 65 tahun, merekam sesuatu yang tampak menyerupai manusia di dalam air. Rekaman itu dibuat di dekat Wiseman's Ferry. Dalam video tersebut, terlihat bentuk gelap yang bergerak tepat di bawah permukaan. Ada mengatakan bahwa cara kepala makhluk itu muncul dari air, terlihat hampir seperti kepala manusia. Namun ketika salah seorang anggota keluarganya melemparkan umpan ke arah sosok tersebut, makhluk itu segera menghilang. Keluarga itu menduga bahwa yang mereka lihat mungkin seekor anjing laut. Akan tetapi, anjing laut sangat jarang ditemukan sejauh itu ke bagian hulu Sungai Hawkesbury. Lokasinya berada sekitar 120 km di barat Laut Sydney. Sungai Hawkesbury dikenal memiliki perairan pasang surut yang dalam dan kehidupan liar yang beragam. Namun, sejak lama, sungai ini juga dikaitkan dengan berbagai cerita misterius. Seni cadas masyarakat Taruk di kawasan tersebut memperlihatkan makhluk berleher panjang. Sosok itu kemudian dikenal sebagai monster Sungai Hawkesbury dan melahirkan cerita mengenai hewan yang menyerupai Plesiosaurus. Laporan-laporan pada masa modern terus menjaga legenda tersebut tetap hidup. Pada tahun 1979, misalnya, muncul kisah tentang sebuah rumah perahu di dekat Brooklyn yang diduga terangkat oleh kekuatan bawah air berukuran sangat besar. Sampai sekarang,
Tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah makhluk yang direkam ada hanyalah anjing laut atau sesuatu yang berbeda. Apapun jawabannya, peristiwa itu semakin memperkuat reputasi Hawkesbury sebagai salah satu jalur air paling misterius di Australia. Nomor 9. Ilusi kerangka di Sungai Thames hanya menggunakan teks berjalan. Pada Oktober 2023, sebuah pemandangan aneh di tepian Sungai Thames, Gravesend, Kent, menarik perhatian banyak orang. Di atas lumpur dasar sungai, terlihat sesuatu yang sangat mirip kerangka manusia. Bentuknya seolah memiliki tengkorak, susunan tulang rusuk, dan sepasang kaki yang tertekuk. Banyak orang percaya bahwa jasad sungguhan telah ditemukan. Tidak lama kemudian, kerumunan mulai berkumpul di sekitar lokasi. Namun, tulang belulang tersebut ternyata hanyalah ilusi visual yang tidak biasa. Bentuk menyerupai manusia itu tercipta dari tali-tali kusut, serpihan logam, dan lumpur sungai yang secara kebetulan menyatu dalam susunan yang sangat meyakinkan. Pemandangan tersebut diabadikan dalam sebuah foto oleh fotografer perahu bernama Rob Powell. Foto itu kemudian tersebar luas. Kejadian tersebut menambah daftar panjang penemuan aneh di Sungai Thames ketika air sedang surut. Selama bertahun-tahun, sungai ini telah mengungkap berbagai benda, mulai dari koin kuno hingga peninggalan masa perang. Kesalahan serupa juga pernah terjadi di tempat lain. Pada tahun 2012, benda yang disangka kerangka manusia di Vermont, Amerika Serikat, ternyata hanyalah manekin yang dibuang. Kemudian pada tahun 2021, sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia ternyata hanya tumpukan kain. Kerangka hantu dari Gravesend menjadi pengingat bahwa alam dan benda-benda yang ditinggalkan manusia terkadang dapat membentuk pemandangan yang terlihat mengerikan sekaligus sangat nyata. Selanjutnya, sebuah sungai di seberang lautan mengungkap sesuatu yang bahkan lebih tidak terduga. Nomor 10. Misteri Sungai Olentangy. Pada musim panas tahun 2020, kegiatan pembersihan tahunan dilakukan di Sungai Olentangy, Delaware, Ohio. Biasanya, para sukarelawan hanya mengangkat sepeda, kaleng, serta berbagai potongan logam dari dalam sungai. Namun, pada kesempatan itu, mereka menemukan sebuah benda logam raksasa dengan berat sekitar 400 kg. Benda tersebut begitu berat sehingga sebuah ekskavator harus digunakan untuk mengangkatnya ke daratan. Bentuknya sangat aneh, seperti coklat Hershey's Kiss yang telah dipipihkan. Penemuan itu membuat Departemen Pelayanan Umum Kota Delaware kebingungan. Demi mengetahui identitasnya, pemerintah kota mengunggah foto-foto benda tersebut ke internet dan meminta bantuan masyarakat. Karena bentuknya terlihat seperti teknologi masa depan, sejumlah pengguna Twitter bercanda bahwa kapsul Apollo milik NASA mungkin telah hilang dan jatuh ke Sungai Olentangy. Unggahan itu segera menyebar di media sosial. Berbagai dugaan liar pun bermunculan. Ada yang menyebutnya sebagai puing pesawat makhluk luar angkasa, sementara yang lain menganggapnya sebagai penanda sungai tua. Seperti biasa, penemuan tersebut juga memunculkan banyak gambar lucu dan komentar jenaka dari para pengguna internet. Nomor 11. Sungai Nil berubah merah. Sungai Nil merupakan sumber kehidupan Mesir. Namun selama ribuan tahun, sungai ini juga membawa salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah keagamaan. Dalam kitab Keluaran 7:15-25, Musa memukulkan tongkatnya ke sungai. Air kemudian berubah menjadi darah sebagai tulah pertama dari 10 bencana yang dimaksudkan untuk memaksa Firaun membebaskan bangsa Israel. Teks tersebut menyatakan bahwa sungai, kanal, kolam, dan bahkan air yang disimpan berubah menjadi merah. Ikan-ikan mati, sementara airnya tidak lagi dapat diminum. Peristiwa itu bukan hanya menghancurkan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga mengguncang perekonomian dan keyakinan Mesir. Sungai Nil dianggap suci dan berkaitan dengan Hapi, dewa yang dipercaya membawa kesuburan serta banjir tahunan. Laporan modern tentang air Sungai Nil yang terlihat merah terus menghidupkan kembali kisah kuno tersebut. Pada tahun 2016, sebuah citra satelit dari Badan Antariksa Eropa memperlihatkan Sungai Nil memancarkan warna merah. Banyak orang langsung menghubungkannya dengan peristiwa dalam Alkitab. Para ilmuwan kemudian menjelaskan bahwa gambar tersebut menggunakan pencitraan inframerah untuk menonjolkan vegetasi. Sungai itu tidak benar-benar berubah warna. Pada tahun 2023, unggahan yang menyatakan bahwa Nil kembali berwarna merah menjadi perbincangan luas. Para ahli menjelaskan bahwa perubahan semacam itu dapat terjadi akibat ledakan populasi alga, salah satunya Euglena sanguinea. Mikroorganisme ini mampu membuat air tampak merah tua. Selain mengubah warna,
Ledakan alga dapat mengurangi kadar oksigen, membunuh ikan, dan menciptakan penampilan yang menyerupai darah. Tulisan kuno seperti papirus Ipuwer, yang berasal dari awal milenium kedua sebelum Masehi, juga menggambarkan air Nil berubah merah dan berbau busuk. Sebagian peneliti menghubungkan kejadian tersebut dengan aktivitas vulkanik, kemungkinan letusan Terra yang mungkin melepaskan abu dan mineral ke dalam sungai. Nomor 12. Peninggalan industri bendungan Carmel. Pada Juni 2016, Steve Pate yang saat itu berusia 67 tahun sedang berjalan bersama anjingnya di dekat bendungan Carmel, St. Helens, Merseyside. Di tepi air, ia melihat sebuah benda logam berkarat yang sebagian tubuhnya masih terendam. Benda itu tampak terlalu berat untuk hanyut secara alami. Keberadaannya juga terlihat sangat tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Karena penasaran, Pate membagikan foto-fotonya di internet. Unggahan tersebut segera menarik perhatian dan memunculkan banyak dugaan mengenai asal benda itu. Sebagian orang mengira benda tersebut merupakan puing pesawat atau bagian dari mesin pertanian lama. Namun, tidak terdapat lahan pertanian di sekitar tempat penemuan. Pendapat lain menyebut bahwa logam itu mungkin bagian dari kincir air industri atau sistem pompa awal yang dibuat menggunakan besi atau baja. Bendungan Carmel merupakan perairan daratan terbesar di Merseyside dan mempunyai sejarah industri yang panjang. Bendungan tersebut dibangun pada dekade 1250-an sebagai kolam penggerak pabrik. Airnya pernah digunakan untuk menjalankan bengkel tempa besi dan mendukung kegiatan penggilingan yang telah berlangsung sejak awal abad ke-18. Sejarawan lokal Joe Powell menyebutkan bahwa sebuah penggilingan biji-bijian pernah berdiri di dekat saluran keluar bendungan. Bangunan itu kemungkinan tertimbun di bawah pembangunan yang dilakukan pada masa berikutnya. Karat dan bentuk benda misterius tersebut menunjukkan bahwa ia mungkin merupakan pecahan mesin dari masa itu. Benda tersebut bisa saja muncul kembali akibat erosi atau penurunan permukaan air. Sama seperti berbagai peninggal yang terlihat di Sungai Mississippi selama kekeringan tahun 2002. Nomor 12. Ikan vampir. Namanya saja sudah cukup untuk membangkitkan rasa takut. Makhluk ini dijuluki ikan vampir karena mempunyai gigi sangat tajam dan nafsu makan yang ganas. Sebagai pemakan daging sejati, ikan tersebut menjelajahi sungai-sungai di daerah aliran Amazon dan Orinoco. Hampir semua hewan yang tidak beruntung memasuki jangkauannya berpotensi menjadi mangsa. Taringnya panjang dan berbentuk seperti belati, mengingatkan orang pada vampir dalam cerita. Namun, berbeda dari monster legenda, ikan ini benar-benar ada. Nama lainnya adalah payara. Payara merupakan pemburu penyergap yang menyerang dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Ikan dewasa dapat tumbuh lebih dari 3 kaki atau sekitar 1 meter. Rahangnya sangat kuat dan dilengkapi taring yang panjangnya dapat mencapai 6 inci atau sekitar 16 cm. Perpaduan tersebut menjadikannya salah satu predator air tawar dengan penampilan paling mengintimidasi di dunia. Saat berburu, payara melesat dalam serangan singkat dan cepat, kemudian menggigit mangsanya dengan kekuatan besar. Ikan ini paling sering ditemukan di bagian sungai yang dalam, gelap, dan berarus deras. Di tengah perairan Amazon yang suram, ikan vampir tetap menjadi salah satu hewan paling menakutkan sekaligus paling menarik. Apakah kalian bersedia berenang di sungai apabila mengetahui ikan vampir mungkin sedang bersembunyi di bawahnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan dan mengikuti kanal ini untuk menemukan lebih banyak kisah menarik. Nomor 16. Katak panah beracun emas. Saat pertama kali melihatnya, katak kecil ini mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan terlihat menggemaskan. Namun kesan tersebut akan segera hilang setelah mengetahui kekuatan racunnya. Hanya 1 gram racun dari kulitnya dapat membunuh hingga 15 orang dewasa. Katak panah beracun emas bukan hanya salah satu makhluk paling berbahaya di sekitar aliran sungai, tetapi juga termasuk hewan paling mematikan di planet ini. Spesies tersebut hidup di hutan hujan Kolombia bagian barat, terutama di dekat pesisir Pasifik, termasuk wilayah Chauca dan Valle del Cauca. Katak ini berkembang dengan baik di hutan dataran rendah yang lembab dan di sekitar aliran air. Makanan utamanya adalah serangga-serangga kecil. Kulitnya mengandung batracotoksin, racun saraf berkekuatan tinggi yang menghambat penyampaian sinyal pada sistem saraf. Paparan racun tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan dan bahkan berhentinya kerja jantung. Jumlah racun yang terdapat pada 1 ekor kak saja sudah cukup untuk membunuh beberapa orang.
Di alam liar, warna kulitnya yang kuning terang atau jingga berfungsi sebagai peringatan bagi para pemangsa agar menjauh. Kelompok masyarakat pribumi, termasuk suku Embera di Kolombia, sejak lama memanfaatkan racunnya untuk melapisi anak panah sumpit yang digunakan ketika berburu. Kebiasaan itulah yang kemudian melahirkan sebutan katak panah beracun. Penduduk setempat memperlakukan katak tersebut dengan sangat hati-hati. Siapapun yang menjumpainya di alam liar juga sebaiknya melakukan hal yang sama. Ukurannya memang kecil, tetapi tingkat bahayanya menjadikannya salah satu pembunuh alami paling mencolok di dunia. Nomor 15. Perempuan yang selamat dari banjir Sungai Guadalupe. Pada Juli 1977, Kerr County, Texas, dihantam banjir bandang yang mematikan. Setelah hujan deras, permukaan Sungai Guadalupe naik hampir 8 meter, atau sekitar 26 kaki, hanya dalam waktu 1 jam. Bencana tersebut menewaskan sedikitnya 10 orang. Sejumlah korban lainnya dinyatakan hilang, termasuk beberapa anak perempuan dari sebuah perkemahan musim panas di dekat lokasi. Di tengah kekacauan itu, seorang perempuan berusia 22 tahun asal Midland sedang berkemah bersama keluarganya di dekat Ingram. Arus yang mengamuk menyeretnya lebih dari 20 mil, atau sekitar 32 km ke bagian hilir. Tubuhnya terbawa melewati puing-puing dan melintasi 4 jalan rendah yang terendam banjir. Pada akhirnya, ia berhasil meraih sebuah pohon cemara di dekat Center Point. Di sana, perempuan tersebut bertahan selama lebih dari 4 jam sambil menunggu pertolongan. Seorang penduduk setempat berusia 70 tahun mendengar teriakannya dan melihatnya terjebak di tengah banjir. Karena tidak dapat menjangkau korban atau menghubungi bantuan secara langsung, pria itu menghentikan seorang petugas sheriff Kerr County yang sedang melintas. Petugas tersebut kemudian memanggil tim penyelamat dari beberapa wilayah terdekat. Ketika air mulai surut, para penyelamat akhirnya berhasil mencapai perempuan itu. Ia kemudian diberi makanan, pakaian kering, dan tempat berlindung di rumah milik salah seorang warga. Meskipun mengalami cedera kepala serta luka memar, perempuan tersebut berhasil selamat dalam keadaan yang hampir mustahil. Pada saat yang sama, beberapa anggota keluarganya masih belum ditemukan dan operasi pencarian terus dilakukan. Nomor 16. Sungai Efrat yang mengering. Dalam beberapa tahun terakhir, Sungai Efrat mengalami penyusutan air dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sungai sepanjang sekitar 2.800 km itu mengalir melalui Turkiye, Suriah, dan Irak. Ketika permukaannya menurun, sejumlah reruntuhan kuno mulai muncul dari dasar sungai. Kemunculan tersebut membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus berbagai spekulasi. Pada tahun 2021, pejabat Irak memperingatkan bahwa Sungai Efrat dapat hampir menghilang pada tahun 2040. Penyebabnya meliputi perubahan iklim, berkurangnya curah hujan, dan bertambahnya jumlah bendungan di bagian hulu yang berada di Turkiye serta Suriah. Mundurnya air sungai juga memperlihatkan gua-gua dan artefak yang sebelumnya tersembunyi. Penemuan tersebut kembali memicu perdebatan mengenai nubuat dalam Alkitab. Dalam kitab Wahyu 9:11 disebutkan 4 malaikat yang terikat di Sungai Efrat. Mereka kemudian dilepaskan untuk membinasakan sepertiga umat manusia. Pada bagian berikutnya, Wahyu 16:12 meramalkan bahwa air Efrat akan mengering untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Sejumlah legenda juga menyebut adanya gunung emas yang terkubur atau malaikat-malaikat jatuh yang dipenjarakan di bawah perairan sungai tersebut. Sebuah video yang tersebar luas memperlihatkan seorang pria berjalan melewati bagian Sungai Efrat yang telah kering. Pria itu mengklaim melihat bentuk di lumpur terbuka yang menyerupai malaikat jatuh. Apakah semua itu hanya kebetulan atau mempunyai makna simbolis? Tidak ada yang dapat memastikannya. Namun, mengeringnya Sungai Efrat kini menjadi pengingat kuat mengenai krisis lingkungan, sekaligus ramalan kuno yang telah dibicarakan selama berabad-abad. Nomor 13. Tengkorak Bison dari Sungai Missouri. Pada Januari 2023, seorang pekerja pengaspalan dan seorang mekanik kendaraan dari Kansas City menemukan fosil luar biasa di sepanjang Sungai Missouri, dekat Riverfront Park. Kekeringan selama berbulan-bulan telah menurunkan permukaan sungai secara drastis. Batu-batuan, gundukan pasir, dan bangunan pengarah arus lama mulai muncul ke permukaan. Di antara berbagai benda yang terbuka, mereka menemukan tengkorak bison yang telah menjadi fosil. Lebarnya sekitar 26 cm, kedua tanduknya masih terpasang dan beratnya mencapai kira-kira 7 kg.
Ahli paleontologi Melissa Eaton mengonfirmasi bahwa fosil itu kemungkinan berasal dari bison antiquus, nenek moyang bison Amerika modern yang kini telah punah. Spesies zaman es tersebut memiliki tubuh hingga 25% lebih besar daripada bison masa kini. Panjangnya dapat mencapai sekitar 2,25 meter, sementara beratnya bisa menyentuh 1.600 kg. Raksasa-raksasa itu menjelajahi Amerika Utara lebih dari 10.000 tahun lalu setelah bermigrasi dari Siberia melalui jembatan darat Bering. Mereka kemudian menghilang mendekati akhir zaman Pleistosen. Fosil bison sesekali ditemukan di sekitar sungai. Namun, penemuan seperti ini sangat jarang terjadi di wilayah Kansas City. Pada tahun 2016, surutnya air di dekat Pierre, Dakota Selatan, pernah memperlihatkan lebih dari 100 tengkorak kuno. Meski demikian, hanya sedikit yang kondisinya sebaik fosil dari sungai Missouri. Para ilmuwan berencana melakukan penanggalan karbon untuk mengetahui usia tepat tengkorak tersebut. Apabila kalian melihat sebagian tengkorak raksasa mencuat dari tepi sungai, apakah kalian akan berhenti dan memeriksanya lebih dekat? Semionistus, Srang. Nomor 14. Misteri Sungai Shoshone. Pada suatu hari musim panas yang tenang di tahun 2020, sekelompok pengarung menyusuri sungai Shoshone di dekat Cody, Wyoming. Ketika mereka bergerak mengikuti aliran, sebuah benda aneh terlihat mengapung di air. Pada awalnya benda tersebut tampak seperti hewan kecil yang tersangkut di antara puing-puing. Namun setelah mendekat, mereka menyadari bahwa yang sedang mengapung adalah tengkorak manusia. Permukaannya masih tertutup lumpur sungai dan lumut. Pihak berwenang segera dipanggil ke lokasi. Para penyelidik menutup kawasan tersebut, kemudian mengirimkan tengkorak itu untuk menjalani pemeriksaan forensik. Hasil pemeriksaan memastikan bahwa tengkorak tersebut berasal dari seorang pria dewasa yang identitasnya tidak diketahui. Para ahli tidak dapat menentukan berapa lama tengkorak itu telah berada di sungai. Akan tetapi, permukaan tulang yang aus dan lapisan sedimennya menunjukkan bahwa benda tersebut mungkin terkubur selama bertahun-tahun sebelum tersingkap akibat banjir yang terjadi belum lama sebelumnya. Penemuan itu langsung menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah tengkorak tersebut berasal dari seseorang yang pernah dilaporkan hilang? Apakah ia merupakan peninggalan dari masa perbatasan Amerika? Atau mungkinkah penemuan itu menjadi bukti dari suatu peristiwa yang jauh lebih kelam? Berbagai pengujian telah dilakukan. Catatan orang hilang juga telah diperiksa secara luas. Meski demikian, identitas pemilik tengkorak dan kisah yang membawanya ke sungai Shoshone masih menjadi misteri. Nomor 19. Ikan paru Amerika Selatan. Pada Februari 2011, sebuah sawah di San Javier, Provinsi Santa Fe, Argentina, menjadi lokasi penemuan makhluk yang tidak biasa. Seorang pekerja setempat bernama Maria Julia Candotti melihat hewan dengan penampilan begitu aneh hingga membuatnya terkejut. Tubuhnya panjang seperti belut, kulitnya berkerut, dan mulutnya dipenuhi sesuatu yang tampak seperti gigi manusia. Para ahli kemudian memastikan bahwa makhluk itu adalah ikan paru Amerika Selatan, yang juga dikenal sebagai ikan lumpur Amerika. Spesies ini berasal dari daerah aliran sungai Amazon, Paraguay, dan Paraná Hilir. Ahli biologi perairan Pablo Scarabotti menjelaskan bahwa gigi yang membuat banyak orang merasa terganggu sebenarnya merupakan lempeng gigi yang telah menyatu. Struktur tersebut digunakan untuk menghancurkan kepiting dan siput yang menjadi sumber makanan utamanya. Ikan yang mampu bernapas dengan udara ini dapat tumbuh lebih panjang dari 1,2 meter. Habitatnya berada di rawa atau sungai berarus lambat. Ketika kadar oksigen di dalam air menurun, ikan tersebut akan naik ke permukaan untuk mengambil udara. Kemampuan bertahannya bahkan lebih mengagumkan. Saat kekeringan terjadi, ikan paru dapat membungkus dirinya di dalam kepompong lumpur dan bertahan hingga 3 tahun. Kemampuan itulah yang mungkin menjelaskan mengapa seekor ikan paru ditemukan di sawah yang sedang tergenang. Spesies ini dianggap sebagai fosil hidup. Nenek moyangnya telah ada selama hampir 400 juta tahun. Ikan paru juga dipandang sebagai penghubung evolusi penting antara ikan dan hewan-hewan pertama yang mulai hidup di daratan. Nomor 20. Ikan gergaji. Sebagian terlihat seperti ikan, sementara bagian lainnya menyerupai gergaji. Ikan gergaji menjadi salah satu makhluk air dengan bentuk paling aneh di dunia. Hewan luar biasa ini hidup di bagian keruh sungai, muara, dan laut pesisir. Ciri utamanya adalah moncong panjang berbentuk seperti gergaji mesin yang disebut rostrum.
Perpanjangan kepala yang pipi itu dipenuhi struktur tajam menyerupai gigi. Bagian tersebut menjadi senjata berburu yang sangat efektif. Beberapa spesies mampu tumbuh hingga 23 kaki atau sekitar 7 meter, meskipun kebanyakan individu berukuran lebih kecil. Walaupun tubuh dan bentuknya sangat mencolok, ikan gergaji jarang terlihat manusia. Mereka menyukai perairan yang dalam atau keruh dan biasanya bergerak dekat dasar. Penampilannya mungkin mengancam, tetapi ikan ini pada umumnya tidak berbahaya bagi manusia. Namun, ketika sedang berburu, ketepatan serangannya membuatnya menjadi predator yang sangat tangguh. Rostrumnya dipenuhi reseptor listrik yang mampu menangkap sinyal listrik lemah dari hewan di sekitarnya. Kemampuan tersebut memungkinkan ikan gergaji menemukan ikan serta hewan bercangkang yang bersembunyi di bawah pasir. Saat menyerang, ia mengayunkan moncongnya dengan cepat dari satu sisi ke sisi lain. Gerakan itu digunakan untuk melukai atau membuat mangsanya tidak berdaya sebelum dimakan. Dengan bentuk tubuh yang tidak biasa dan kemampuan berburu yang sangat khusus, ikan gergaji tetap menjadi salah satu hewan paling menarik sekaligus paling sering disalahpahami di dunia perairan.